Asia is a large continent, covering approximately 30% of the Earth's land area. The wealth of Asian nation in terms of its natural resources is unquestionable. It is also the world's most populous continent, with roughly 60% of the total population. Asia is increasingly the center of the world's economy. By 2040, the region could account for more than half global GDP. Despite its potential, Asia is the most disaster-prone region in the world. Nearly 45% of the world's natural disasters occur in the region. Natural disasters have taken the lives of millions of people throughout Asia history. In the current century, the total damage of Asia's natural disasters costed $1 trillion. Do you want to stand still and look away while the problem is there? We should be saving nature and people, changing minds, and reinforcing our future. In order to make that happen, the solution can't be done by itself. It needs to involve the government, academician, industry, community, and media. The impact of natural disasters are complex and have broadly affected, experiencing temporary halts in some production sectors. This reinforced the negative impact on exports from the global economic slowdown, further undermining private sector confidence. The major causal sequence that caused by natural disasters require us to be aware and prepare as a whole. Therefore, we need to build a bridge. We need to tumble down walls. We need to collaborate and integrate. We want to make the connection works. How to work it out? Through this event, we are inviting stakeholders from all over the world to participate in disaster risk reduction. Adexco will deliver an international scale exhibition, high-level conference, education program, and joint exercise. Disasters affected a lot of things. Therefore, Adexco will engage disaster management from many perspectives. Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference will be held in GI Expo Kemayoran, Jakarta, and start doing your part today. Visit us on www.adexco.id. Take a chance, make a change. Pesan dan kesan saya di sini itu ya semoga acara ini harapan kami itu bisa membawa kemajuan untuk khususnya untuk penanggulangan bencana di Indonesia ya. Banyak sekali relasi-relasi yang bisa kita dapatkan gitu ya di perusahaan-perusahaan dan corporate yang baik itu dari swasta maupun di government gitu ya. Ketemu hal-hal yang seru sebenarnya, dan karena saya tertarik teknologi, saya terutama teknologi drone ya, jadi ketemu teman-teman di ASTA, jadi bisa lihat nih perkembangan teknologi drone nggak cuma dari luar, ternyata dari Indonesia juga sudah makin berkembang, baik untuk pertanian, baik untuk pemetaan dan lain sebagainya. Dan 2026 tentunya menjadi salah satu ajang berikutnya di mana semua kita mengajak pihak-pihak untuk berpartisipasi dalam Adexco ini untuk memperkuat semangat industrialisasi kebencanaan menuju resiliensi yang berkelanjutan. Sampai jumpa di Adexco 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Tangguh? Selamat datang di Ngopi Bareng, Ngobrol Pintar bareng BNPB. Saya Bintang Bagaskara, senang sekali bisa hadir dan menyapa sahabat Tangguh di episode kali ini.
Di sebelah sana juga ada rekan saya Mas Adrian Cader yang akan menemani saya memandu acara hari ini. Tampaknya sudah tidak sabar ya Mas untuk membedah topik besar kita pada hari ini. Sudah siap Mas? Sangat siap dong Mas Bintang. Selamat pagi sahabat tangguh. Topik kali ini tidak kalah penting dengan episode-episode sebelumnya. Apalagi kita akan membahas poin-poin yang sangat krusial dari penanggulangan bencana, yaitu refleksi dan penataan ulang logistik kebencanaan, pembelajaran dari banjir Pulau Sumatera. Kenapa kita sebut penataan ulang? Karena belajar dari kompleksitas bencana banjir Sumatera, beberapa bulan yang lalu kita sadar bahwa logistik harus dikelola demi mengoptimalisasikan keefektifannya. Maka dari itu, terkait logistik kebencanaan tidak dapat diurus sendiri-sendiri. Ya, penataan ulang yang kita butuhkan adalah bagaimana membangun sebuah orkestrasi besar, mulai dari akurasi data di hulu oleh BNPB, ketangguhan armada taktis TNI di medan ekstrim khususnya, hingga pelibatan sektor swasta dalam mendukung pemerintah. Apalagi kalau kita refleksikan dari kejadian banjir yang melanda Pulau Sumatera, yang kompleksitasnya luar biasa dengan skala yang sangat luas. Banyak provinsi terdampak secara simultan, kebutuhan logistik melonjak bersamaan. Sementara akses terputus, jembatan rusak akibat cuaca yang ekstrim. Dalam situasi kritis seperti itu, pemerintah dan seluruh unsur terkait benar-benar harus memutar otak dan mengerahkan segala cara. Distribusi dilakukan melalui semua lini, mulai dari jalur darat hingga kita harus mencari rute alternatif melalui air, dimulai menembus genangan hingga jalur udara sebagai solusi terakhir untuk menjaga atau menjangkau area-area yang benar-benar terisolasi. Jadi tantangannya bukan cuma soal cara kirimnya, tapi bagaimana penentuan prioritas dan sinkronisasi data kebutuhan secara real time antar wilayah agar bantuan tidak menumpuk di satu titik saja. Nah, sahabat tangguh, yang memiliki pertanyaan dan pengalaman atau lebih ingin tahu dalam bagaimana manajemen logistik kebencanaan ini dapat berjalan dan seperti apa tantangan yang dihadapi di lapangan, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti, tim akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab secara langsung oleh para narasumber hebat yang telah hadir di tengah-tengah kita. Dan menariknya, bagi 3 penanya terpilih akan mendapatkan hadiah menarik dari Adesco. Luar biasa sekali ya. Yes, luar biasa sekali. Oke. Dan sahabat tangguh juga perlu memantau berita dan informasi kebencanaan terkini sebagai bentuk kesiapsiagaan dan mitigasi. Karena update bencana, jangan tunggu sampai kita menjadi korbannya. Sahabat tangguh, ketika kita dihadapi pada bencana berskala luas seperti di Sumatera lalu, di mana banyak pula wilayah-wilayah terisolasi, manajemen distribusi logistik, pemenuhan kebutuhan logistik dan kebutuhan makanan menjadi sangat krusial. Belum lagi, besarnya empati publik dalam mengirimkan dan memberikan bantuan seringkali belum dibarengi dengan pemahaman standarisasi logistik. Akibatnya, terjadi penumpukan barang yang tidak sesuai kebutuhan di lokasi bencana, sehingga proses distribusi di lapangan menjadi kurang efektif. Nah, kalau itu memang menjadi tantangan manajerial dan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait pembelian bantuan. Di sisi operasional taktis, medannya jauh lebih ekstrim. Ketika akses wilayah lumpuh total akibat infrastruktur yang rusak, kita butuh orkestrasi, kekuatan yang solid untuk menggerakkan seluruh kekuatan armada yang dimiliki. Bahkan pada saat kejadian di Sumatera, sempat diterapkan prosedur dengan menurunkan bantuan melalui helikopter tanpa landing, yang dimana teknik ini disebut dengan airdrop pada area yang memang sulit terjangkau. Gitu Mas Bintang. Ya, betul sekali itu dalam penanganan bencana seperti ini, kita perlu bergotong royong melibatkan berbagai sektor. Misalnya dari sektor industri atau swasta untuk menghadapi kompleksitas ini ya Mas Andrian. Setuju sekali Mas Bintang. Potensi inovasi dan jaringan dari sektor swasta melalui modernisasi rantai pasok serta pemanfaatan data bersama harus disinergikan ke dalam sistem nasional. Tujuannya apa? Agar distribusi bantuan bisa berjalan jauh lebih cepat, adaptif, dan tepat sasaran dalam situasi kedaruratan. Ya, luar biasa sekali sebuah kerja besar dan kerja keras yang membutuhkan sinergi kokoh dari berbagai lini. Dan beruntung sekali, hari ini di studio kita sudah kedatangan tamu 3 pilar utama yang mempresentasikan elemen-elemen strategis tersebut. Yang pertama,
Saya kenalkan mewakili pemerintah sebagai regulator dan pemegang kebijakan. Kita sapa Ibu Dera Andi Eviana MSI selaku Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB. Selamat pagi Ibu Evi. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Kabar baik, Mas Bintang. Alhamdulillah. Dan kemudian narasumber kedua kita selaku penggerak operasional dan taktis menjadi salah satu sektor kunci juga di medan-medan kritis. Telah hadir Marskal Madya TNI Erwin Sugianti, mohon maaf, Marskal Madya TNI Erwin Sugianti M.Han selaku Panglima Komando Daerah TNI Angkatan Udara 1 atau Pangkopdau 1. Selamat pagi Pak Erwin, selamat bergabung Selamat di pagi. Ngopi Bareng. Apa kabar Pak Erwin? Kabar baik, selamat pagi sahabat tangguh. Selamat pagi. Dan narasumber berikutnya ini mewakili dari sektor swasta nih Mas Bintang. Telah hadir bersama kami di studio, ini Ibu Dr. Anda Suryani Sidikmotik, MGA, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, dan juga WKU Bidang Kebencanaan ya Bu ya, kalau tidak salah. Selamat pagi Bu Yani Motik, selamat datang di studio kami. Terima kasih undangannya, selamat pagi, sahabat tangguh. Ya. Nah, untuk menambahkan semangat kita untuk diskusi pagi hari ini, kita sudah siapkan secangkir kopi nih Mas Bintang. Jadi silahkan untuk para narasumber menyeruput kopinya untuk menemani pembahasan di pagi hari ini yang sangat hangat sekali. Monggo silakan Bapak Ibu Silakan. Ya, Mas Andrian, kopi tadi harapannya bisa memberikan kehangatan dan juga memberikan kepadatan ya dari kopi yang diminum di meja kita masing-masing. Dan tak lupa kami kembali ingatkan bagi sahabat tangguh yang ada di rumah yang sedang menonton dimanapun itu berada untuk berpartisipasi aktif mengirimkan pertanyaan terbaiknya di kolom komentar. Karena ingat, ada hadiah menarik dari Adesco untuk 3 penanya terpilih. Ya, untuk sesi pertama ini akan kami mulai dengan pertanyaan pertama untuk Ibu Evi. Ibu Evi, dari kacamata BNPB selaku Komando dan Koordinator Utama Penanggulangan Bencana Nasional, kira-kira bagaimana strategi besar dalam manajemen logistik kita Ibu, khususnya dalam mengelola bantuan ini agar tetap berjalan secara efektif? Dan kira-kira bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi kebutuhan logistik di lapangan, termasuk bagaimana cara untuk menangani hambatan sistemis seperti sinkronisasi data kebutuhan yang terus bergerak di lapangan dan juga stok yang ada di gudang seperti itu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Mas Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kemanusiaan. Mas Bintang, terima kasih banyak atas beberapa pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Ya, sahabat tangguh, saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa hal bahwa seperti kita ketahui bersama peran BNPB ya ada 3, yaitu sebagai komando, koordinator dan pelaksana di lapangan. Nah, ketika terjadi tanggap darurat bencana, ya maka aktivasi daripada penetapan status yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ini menjadi sangat penting sekali ya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, oleh karena itu setiap kejadian bencana ini otomatis membutuhkan ya logistik. Nah, kita ketahui bersama bahwa dalam respon bencana itu urusan logistik menjadi sangat penting sekali. 80% pembiayaan yang dibutuhkan itu bermuara di urusan logistik ketika terjadi bencana. Tentu saja BNPB tidak bisa melakukan sendiri ya. Kemudian bencana yang masif utamanya yang terjadi di 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara ini sangat luar biasa sekali yang menimbulkan dampak korban yang sangat luar biasa ya, ratusan ribu yang mengungsi warga kita, kemudian yang meninggal dunia dan yang luka-luka. Nah, inilah yang
coba kita tangani ya secara baik. Nah, untuk kebutuhan logistik ini pada saat tanggap darurat bencana ini pemerintah daerah sangat kita harapkan untuk menetapkan status daerah, Mas Bintang. Ya, jadi ada status darurat bencana namanya. Kemudian nanti apa saja yang menjadi kebutuhan penting dan mendesak pada saat kejadian bencana ini diverifikasi ya, dilakukan kaji cepat oleh pemerintah daerah bersama dengan BNPB di lokasi bencana. Nah, kemudian dari data-data tersebut itu terkumpul, kemudian diaktifasi posko tanggap darurat bencana, maka seluruh elemen ya, pemerintah daerah, kemudian kementerian lembaga, dunia usaha ya, gerakan Pentahelix semua bergabung di dalam posko tanggap darurat bencana tersebut, sehingga data itu terhimpun ya, hasil kaji cepat dari lapangan inilah yang dikumpulkan ya, dilaporkan di posko tanggap darurat bencana. Nah, kemudian pada saat kejadian tanggal 24-25 November itu tanggal 28 November kita mengaktifasi klaster logistik nasional di Halim Perdana Kusuma ya, yang dibuka langsung oleh Bapak Menko PMK, dihadiri oleh Bapak Seskap, dan beliau-beliau juga hadir pada saat pembukaan aktivasi klaster logistik di Halim Perdana Kusuma. Nah, kemudian masing-masing pos pendamping dibentuk di daerah ya, di lokasi bencana untuk membantu bagaimana distribusi bisa berjalan dengan baik. Jadi tantangannya memang sangat luar biasa sekali di Aceh ya, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, di mana akses terputus, ribuan desa kita terisolir, kemudian logistik harus tersampaikan. Nah, oleh karena itu dari Halim Perdana Kusuma itu diterbangkan ya menuju lokasi bencana, di mana di Aceh ya, Bandara Sim, kemudian di Kuala Namu KNO ya, kemudian di Sumatera Barat ya, BIM. Nah, ini semua kita buka pos pendukung logistik nasional yang ada di masing-masing bandara tersebut. Nah, kemudian untuk mendistribusikan ke lokasi-lokasi yang terisolir ini kita menggunakan helikopter kurang lebih 17 ya, ada 17 unit dengan 7 pesawat, ada kapal laut ya yang kita pergunakan untuk membantu distribusi dari Jakarta itu sampai dengan titik terputus, yaitu di lokasi bencana. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman moderator ya, bahwa ini dengan helikopter dilakukan dropping ya tanpa mendarat, karena memang sangat rawan sekali, di mana helikopter itu juga perlu kehati-hatian. Teman-teman kita yang mendistribusikan lewat jalur udara itu perlu kehati-hatian agar supaya penanggulangan bencana tidak menimbulkan bencana baru ya, atau korban yang lain. Nah, di tengah hal-hal tersebut ya, kita bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa ya, ada kementerian lembaga teknis, kemudian dunia usaha, TNI Polri ya, gerakan Pentahelix, kemudian masyarakat itu sendiri. Jadi semua jalur kita pakai untuk bagaimana agar supaya distribusi atau bantuan logistik ya, permakanan terutama, kemudian dan perlengkapan lainnya ini bisa tersampaikan dan dipakai dan dinikmati langsung oleh masyarakat kita yang terdampak. Seperti itu, Mas. Baik, sebuah penjelasan yang sangat komprehensif dari Bu Evi mengenai bagaimana strategi besar manajemen logistik dan memastikan distribusi tetap berjalan dengan efektif ya Ibu. Betul. Terlebih tadi dijelaskan bagaimana kolaborasi BNPB bukan hanya dilakukan oleh BNPB tapi juga oleh seluruh sektor. Salah satunya
dukungan dari TNI ya, TNI AU Betul, gitu kan. TNI AU luar Dengan biasa sekali. Ya, dibukanya posko logistik nasional ya Bu Iya. di Halim dan Iya. di posko logistik wilayah gitu kan di beberapa wilayah di Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Betul. Tadi disampaikan oleh beliau sinergitas itu menjadi poin paling Ya, penting. menjadi penting sekali. Jadi kolaborasi pentahelixnya berjalan. Nah, kalau kita bicara soal tentang kecepatan dan ketangguhan operasional di medan kritis seperti tadi disampaikan oleh Bu Evi, pandangan kita mohon izin nih Bapak, pasti langsung tertujunya ke rekan-rekan TNI nih Pak. Mohon izin Pak, Bapak Kodam AU 1 Pak Marsma Erwin, mohon izin ya Bapak. Ini kami ingin bertanya ke Bapak. Berkaca dari kompleksitas wilayah yang lumpuh total pada saat bencana Sumatera kemarin Pak, bagaimana peranan TNI, khususnya TNI Angkatan Udara, dalam mendukung operasi logistik secara keseluruhan, dan sejauh mana kesiapan serta pengerahan armada khususnya untuk distribusi logistik melalui udara, kira-kira apa saja fasilitas pendukung lainnya yang dikerahkan oleh TNI Angkatan Udara untuk menjangkau titik-titik lokasi bencana yang paling sulit dijangkau sekalipun Pak. Jadi memang pertanyaannya agak banyak nih Pak. Mohon izin Bapak, silahkan dijawab Pak. Baik, selamat pagi para sahabat tangguh. Jadi di dalam penanggulangan bencana ini maupun bantuan kemanusiaan, kita kan namanya bencana tidak pernah bisa diprediksi ya, selalu terjadi dalam waktu tiba-tiba. Jadi kita dalam menghadapi bencana itu yang pertama yang terpenting adalah struktur organisasi yang pertama ya. Jadi dalam struktur organisasi ini untuk menentukan siapa berbuat apa, baik itu dari unsur TNI maupun dari kementerian maupun lembaga, supaya kita memudahkan di dalam melaksanakan operasi bantuan kemanusiaan maupun penanggulangan bencana. Kemudian peran dari TNI sendiri ini kita dibagi 3, ada Satgas Darat, ada Satgas Udara, dan Satgas Laut. Semua berperan. Jadi pendistribusian logistik itu ada yang melalui kapal dari Jakarta, dari Kolin Lamil, kemudian ada yang melalui udara dari Lanut Halim. Nah, begitu sampai ini Kolin Lamil dan Lanut Halim ini adalah sebagai pangkalan induk. Kita dorong ke pangkalan Aju namanya, yang ada di Medan maupun ada di Sultan Iskandar Muda Aceh maupun yang ada di Padang, di Lanut Padang. Kemudian mekanismenya adalah semua aset yang kita punya, baik itu aset punya Angkatan Darat, punya Angkatan Laut, Angkatan Udara, kita kerahkan semaksimal mungkin. Saya akan berbicara di sini sebagai Satgas Udara. Jadi Satgas Udara semua titik aju berangkat logistik itu semua berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Jadi pada saat terjadinya bencana tanggal 26 November kita pertama kali sudah kirim bantuan dengan menggunakan pesawat C-130 Hercules. Kita buka posko bencana di Lanut Halim. Kita buka posko Lanut Halim, kemudian kita menerima dengan secara terbuka bagi instansi maupun pihak mana saja para dermawan ingin memberikan bantuan ke daerah bencana, kita tampung dulu di Halim. Kita tampung dulu di Halim. Tentunya bagaimana teknis pengirimannya? Teknis pengirimannya adalah yang pertama yang kita dorong adalah waktu saat itu kita memberangkatkan ada 4 Hercules, 4 C1 Hercules dan 1 A400. Masing-masing Hercules ini dia mempunyai daya loadment, daya angkut sebesar 18 ton. Dan 1 A400 bisa membawa 35 sampai 37 ton. Nah, pada saat awal-awal bencana di sana kita kirim logistik makanan yang sudah dikoordinir oleh tentunya BNPB. Nanti pengaturan pengirimannya dari Angkatan Udara, dari pihak Lanut Halim yang mengatur apa dulu barang yang dikirim. Tentunya kita dari semua pesawat ini tidak langsung berangkat semua makanan, tidak.
Di sana pun tentunya butuh listrik, butuh genset, butuh pakaian. Jadi kita kombinasikan barang yang dikirim itu, sehingga barang yang dikirim ke sana itu benar-benar tepat sasaran dan tepat guna bagi para korban. Termasuk kantung jenazah pun kita kirim, tim kesehatan. Jadi kita, saya sendiri sebagai dari unsur dari Satgas Udara mengerahkan semua aset yang dimiliki TNI Angkatan Udara, tentunya pesawat angkut dan pesawat helikopter. Helikopter kita deploy, tempatkan di Pangkalan Aju di 3 titik di Aceh, di Lanud Sultan Iskandar Muda, Lanud Suwondo Medan, dan di Lanud Sud Padang. Kita tempatkan 3 titik, gunanya untuk mendistribusikan logistik dari Pangkalan Aju ke titik-titik distribusi. Tentunya di titik distribusi ini adalah benar-benar sulit untuk dijangkau karena terputusnya akses, kemudian terputusnya komunikasi, kemudian inilah pesawat-pesawat helikopter yang mendistribusikan ke titik-titik distribusi. Tentunya TNI Angkatan Udara juga tidak hanya mengerahkan pesawat-pesawat yang besar, kita juga mengerahkan pesawat-pesawat yang medium dan pesawat kecil yang bisa landing di landasan yang pendek. Nah, pesawat-pesawat ini kita mainkan berperan sebagai pendistribusi dari Pangkalan Aju ke titik-titik bencana. Sehingga distribusi yang berangkat dari Jakarta sampai ke tempat bencana bisa terdistribusi dengan cepat. Demikian. Oh iya Pak, jadi memang tadi seperti Bapak sampaikan ya, poin nomor 1 itu adalah struktur organisasi yang jelas ya Pak. Betul. Siapa melakukan apa, Betul. lalu dikombinasikan tadi disampaikan oleh Bu Evi dengan kaji cepat, kebutuhannya apa yang diperlukan oleh masyarakat yang terdampak gitu ya Pak ya. Lalu juga tadi Bapak sampaikan bahwa sistemnya harus semua komprehensif, sistem teknik manajerialnya harus terukur gitu ya Pak. Betul. Dengan landasan yang terbatas, jadi pesawat apa yang bisa berfungsi di wilayah Betul. tersebut. Jadi memang itu semua harus benar-benar dipikirkan dengan skala yang terukur ya Pak ya. Oke. Jawabannya memang bagus sekali Pak. Jadi memang kalau kami lihat kemarin sudah sangat optimal ya Pak, kerja keras dari para lembaga badan dan mungkin sinergitasnya sangat-sangat berjalan ya Pak ya. Ya, Mas Adrian, tadi kita sudah membahas terkait bagaimana ya Pangkodau ya bisa mengkoordinasikan upaya distribusi melalui udara, tapi juga selain distribusi kita bicara tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan. Dan ini yang yang sering sekali menjadi hambatan, di mana pemerintah dalam menyediakan logistik seringkali tidak cukup untuk menutup semua kebutuhan. Itu. Nah, disinilah harapannya sektor swasta dapat bisa berkontribusi untuk mengisi gap tersebut. Dan kepada Ibu Yani Moti khususnya, seperti apa sih Bu bentuk konkret kontribusi swasta dalam menjawab kebutuhan yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Evi, dan inovasi apa yang telah dilakukan, serta hambatan apa yang selama ini menjadi dan membuat potensi besar sektor swasta belum bisa masuk secara tepat dan struktur, khususnya pada saat darurat itu terjadi. Baik, terima kasih Mas Bintang. Salam tangguh buat sahabat yang tangguh. Teman-teman sekalian, saya sebelum menjawab pertanyaan, mungkin saya ingin menjelaskan dulu keterlibatan Kadin. Kadin semenjak periodenya Pak Arsad Rashid itu punya satu wakil ketua umum khusus yang menangani bidang sosial dan penanggulangan bencana. Kemudian dilanjutkan di masa periode Pak Amin sekarang, kita punya satu bidang yang memang khusus menangani masalah sosial dan penanggulangan bencana. Tadinya pengusaha itu melihat atau kita melihat bahwa keterlibatan dunia usaha hanya pada saat masa tanggap darurat, dan umumnya begitu. Tapi kenyataannya bahwa di dunia internasional keterlibatan dunia usaha pada masalah-masalah kebencanaan itu tidak hanya pada tanggap darurat. Jadi dimulai dari masa sebelum terjadi apa-apa seperti dalam keadaan sekarang ini, kemudian tanggap darurat, dan pasca pemulihan atau masa pemulihan. Nah, dalam keadaan seperti dalam keadaan normal ini kita mengedukasi teman-teman pengusaha, menjelaskan teman-teman usaha apa yang harus dilakukan, bagaimana menyiapkan dunia usaha
supaya misalnya BCP, Business Continuity Planning. Jadi persiapan ketika terjadi bencana bahwa bisnisnya tidak langsung punah, habis, bisa cepat recover, bisa kembali. Apa yang harus dilakukan? Kemudian juga kita banyak tahu Inaris, misalnya kita pakai itu titik-titiknya. Kalau mau bikin atau bangun pabrik, bangun tempat usaha tuh di daerah-daerah mana yang aman gitu. Nah itu juga kita jelaskan gitu. Dan kita juga jelaskan bagaimana jika terjadi bencana juga apa yang harus dilakukan gitu oleh dunia usaha. Nah itu yang kita lakukan. Pada saat terjadi bencana, Kadin kebetulan bagian dari klaster ya, klaster nasional yang dimiliki oleh BNPB, yang dinahodai oleh BNPB dalam logistik dan peralatan. Nah di sini ini kan tadi kita sepakat semua bahwa masalah bencana ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semua komponen atau pentahelix ya, atau multihelix gitu. Jadi termasuk tadi dari angkatan udaranya, kemudian BNPB-nya, dan dunia usaha termasuk civil society itu nggak lepas. Dan alhamdulillah kalau dilihat sejarahnya, masyarakat kita ini umumnya sangat mudah untuk menolong gitu. Baik dia sebagai individu perorangan ataupun dunia usaha. Jadi kalau digugah dan dia trust, intinya adalah trust. Masalah trust dan memang itu tepat gitu, pasti akan mudah untuk menggerakkan dunia usaha atau perorangan dalam keadaan bencana. Nah, pada saat pemulihan juga begitu. Yang dilakukan oleh Kadin ya, ini lagi-lagi lead-nya ini kan di BNPB. Kita selalu berkoordinasi dengan BNPB, dengan teman-teman juga di lapangan. Kita punya banyak asosiasi. Misalnya untuk logistik ada Alfi ya. Jadi kita kerjasama nih. Warehouse di mana yang kosong gitu. Nah BNPB yang kasih tahu kebutuhannya di mana tempatnya. Nah kalau BNPB kasih informasi yang tepat, kita juga bisa tunjuk ini warehouse-nya kosong. Misalnya kejadian di waktu kejadian Gunung Semeru, beberapa warehouse di lokasi itu digunakan. Kita tahu oh daerahnya sini, lokasinya titik ini. Kita tinggal bicara sama Kadin daerah, Pak kita butuh warehouse untuk menempatkan barang-barang. Nah itu kita lakukan. Nah pada saat kemarin di Sumatera ini memang karena di awal langsung Pak Radit bilang, saya kebetulan bendaharanya PMI, jadi lebih mudah lagi koordinasi. Bilang bahwa ini kita punya tempatnya di Lanut, oke saya tinggal gerakan teman-teman pengusaha, apa yang dibutuhkan, yang pertama kita gerakan semua teman pengusaha. Mulai dari asosiasi makanan minuman, drop ke Halim aja dulu gitu semua. Jadi kita menggerakkan itu. Nah kemudian untuk penempatan alat berat juga untuk eskavator dan segala macam itu kita tanya, PMI nggak masuk di situ, Kadin masuk. Coba koordinasi sama siapa, BNPB di lapangan, butuh alat berat di mana, teman-teman di daerah. Bilang Bu, kita di Sumatera Utara butuh 15, kemudian di Aceh. Nah teman-teman yang punya usaha kebetulan alat beratnya ada di sana itu dimobilisasi juga. Kita mobilisasi. Ada alat berat yang ada di sana kita gunakan. Ada juga yang dari Jakarta. Kita punya banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan gitu loh. Jadi mulai dari logistik dan peralatan itu kita siapkan. Intinya buat Kadin adalah karena kan data yang pegang BNPB. Kalau kita punya data yang mudah diakses gitu, itu kita menggerakkannya gampang gitu. Nah itu kuncinya di situ. Nah saya lihat mungkin ke depan memang balik lagi tadi kuncinya data gitu. Kemudian informasinya gampang diakses. Apalagi kalau misalnya di website disediakan informasi di lokasi ini butuh ini dan sebagainya. Teman-teman dunia usaha kan punya juga representatif di daerah-daerah yang terkena. Jadi tinggal kita telepon siapa atau kita share di grup Kadin gitu. Siapa yang punya di wilayah ini gitu. Kemudian di wilayah mana? Kebutuhannya apa? Siapa bisa kirim? Nah itu biasanya kita lakukan itu. Jadi kita lebih kepada memobilisasi teman-teman yang ada. Itu yang kita lakukan. Jadi kita bisa menyiapkan warehouse, kita bisa menyiapkan alat-alat, termasuk mengisi juga warehouse itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang ngasih dalam bentuk dana, ada yang ngasih dalam bentuk barang, semua apapun kita terima. Ada yang mengasih bentuk lainnya. Saya kira itu yang dilakukan selama ini oleh Kadin. Iya, sebuah peran yang sangat penting ya Bu dalam dunia usaha, dimulai dari pada saat pra bencana ya Bu, pra bencana tetap mengamanyakan kepada dunia sektor usaha untuk
membuat sebuah BCP bagaimana usaha itu bisa berjalan dengan baik di tengah ancaman atau risiko bencana yang ada di wilayah tersebut. Khususnya di kondisi darurat, bagaimana Kadin bisa menggerakkan dunia usaha, perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan Kadin untuk bisa berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan baik itu kebutuhan logistik ataupun kebutuhan jasa lainnya seperti Ibu. Dan tadi juga ditekankan bahwa hal yang paling penting adalah bagaimana ini data dan informasi ini bisa diakses secara mudah dan terbuka ya Bu. Gitu, dan ini menjadi salah satu peran kita bagaimana pemanfaatan teknologi juga itu bisa dikembangkan dan inovasi tetap berjalan dalam hal tersebut. Seperti itu. Dan sahabat tangguh, itu tadi adalah sesi pertama dari ngobrol-ngobrol kita. Sebelum masuk ke sesi kedua, sesi ngobrol selanjutnya, kita simak dulu video berikut ini. Silakan. Kesan dan kesan saya di sini itu ya semoga acara ini harapan kami itu bisa membawa kemajuan khususnya untuk penanggulangan bencana di Indonesia ya. Banyak sekali relasi-relasi yang bisa kita dapatkan gitu ya di perusahaan-perusahaan dan corporate yang baik itu dari swasta maupun di government gitu ya. Ketemu hal-hal yang seru sebenarnya, dan karena saya tertarik teknologi, saya terutama teknologi drone ya, jadi ketemu teman-teman di ASTA, jadi bisa lihat nih perkembangan teknologi drone nggak cuma dari luar, ternyata dari Indonesia juga sudah makin berkembang, baik untuk pertanian, baik untuk pemetaan dan lain sebagainya. Dan 2026 tentunya menjadi salah satu ajang berikutnya di mana semua kita mengajak pihak-pihak untuk berpartisipasi dalam Adisco ini untuk memperkuat semangat industrialisasi kebencanaan menuju resiliensi yang berkelanjutan. Sampai jumpa di Adisco 2026. Oke, sahabat tangguh, kita kembali melanjutkan perbincangan hangat kita. Tadi kita sudah membahas banyak hal yang luar biasa, dimulai dari bagaimana BNPB bisa mengorkestrasi manajemen logistik berdasarkan kebutuhan di lapangan, dan bagaimana ketangguhan armada taktis TNI di medan kritis, dan hingga potensi besar modernisasi rantai pasok yang dimiliki oleh teman-teman Kadin. Dari diskusi babak pertama tadi, kita bisa melihat bahwa sinergi lintas sektor ini adalah fondasi utama untuk membangun ketangguhan logistik kita. Dan Mas Adrian, kalau kita bicara lebih jauh, bagaimana sebenarnya strategi kita agar kolaborasi, inovasi, sistem, dan teknologi logistik dari berbagai pihak ini bisa benar-benar terintegrasi dan diimplementasikan secara berkelanjutan dalam sistem nasional kita. Iya Mas Bintang, bicara soal integrasi teknologi dan kolaborasi berkelanjutan, kebetulan sekali nih sahabat tangguh. Setiap tahun kita memiliki ADISCO, Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference. Tahun ini merupakan tahun ke-5 penyelenggaraan ADISCO. Forum internasional ini bukan hanya sekedar pameran biasa, tapi merupakan wadah strategis bagi pemerintah, militer, hingga sektor swasta untuk berbagi praktik baik, mensinkronkan sistem, serta melihat langsung perkembangan inovasi dan teknologi logistik terkini yang dapat memperkuat kapasitas bangsa dalam merespon bencana di masa yang akan datang. Ya, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita kembali lagi kepada Ibu Evi. Iya. Tadi kita sudah bahas kebutuhan apa saja yang sering dibutuhkan di lapangan. Dan menjadi satu peluang besar, tadi sudah dibahas juga oleh Ibu Yani, bagaimana masyarakat kita sangat antusias ya, Ibu, dalam membantu korban bencana. Gitu. Dan saya teringat juga waktu terlibat dalam proses pengurusan pendataan logistik di Halim, terdapat banyak sekali barang dan makanan yang berdatangan untuk disortir dan dikirim ke Sumatera. Jenisnya pun bervariasi, dari makanan, pakaian, hingga alat kebersihan. Tadi sampaikan kantung mayat juga ada dan dikirim. Gitu. Dan sebelum kita bicara tentang apa yang disampaikan pesan edukasi ke masyarakat, kira-kira pertanyaan singkat dulu ke Ibu Evi khususnya. Bagaimana sih Bu dari strategi Ibu untuk mengatur barang tersebut? Ini kan barang keluar masuk ini banyak sekali ya Bu. Khususnya barang masuk ini banyak sekali di waktu yang sangat pendek gitu. Dan bagaimana strategi Ibu untuk bisa mengatur tersebut sehingga proses barang keluar masuk ini bisa berjalan dengan baik Ibu? Iya.
Baik, sahabat tangguh ya, terima kasih Mas Bintang. Pertama bahwa kita pasti akan tetap mengacu kepada data yang ada ya. Data yang ada yang berdasarkan hasil kaji cepat, hasil asesmen teman-teman di lapangan, kemudian apa yang menjadi kebutuhan ya, kebutuhan penting dan mendesak untuk masyarakat terdampak itu sudah dilakukan pengklasifikasian ya. Jadi ada sandang pangan ya, ini kemudian yang boleh dikirim ya oleh masyarakat kita, yaitu adalah permakanan yang masa expirednya itu paling tidak sebelum 6 bulan ya. Jadi ada batas waktu kadaluarsa daripada permakanan yang dikirim. Karena kan biasanya mengirim ada ibu-ibu rumah tangga tuh makanan olahan ya. Kemudian itu kan masanya singkat. Sementara waktu untuk pengiriman juga belum tentu nih cepat. Karena kan seperti dikatakan tadi oleh beliau Pangkodau bahwa harus dipilah lagi, dan memang itu karena kita bersama-sama di Halim, nah kita lakukan pengklasifikasian yang mana yang dibutuhkan masyarakat di lokasi terdampak, maka itulah yang dikirimkan pertama. Jadi masyarakat itu kita edukasi agar supaya boleh memberikan bantuan, tetapi bantuan itu mungkin sifatnya yang tahan lama ya. Mungkin memberikan bantuan terkait dengan pakaian barangkali, tetapi pakaian itu tidak bisa kita terima yang layak pakai ya. Karena berbagai hal yang kita hindari, jangan sampai masyarakat kita yang terdampak sudah mengungsi, sudah prihatin, tetapi kita memberikan pakaian yang bisa mendatangkan misalnya penyakit atau dan lain-lain seperti itu. Nah kemudian makanan yang tahan lama. Jadi banyak warga kita yang mengirimkan makanan seperti misalnya biskuit ya itu. Kemudian ada makanan siap saji ya, makanan siap saji yang memang sudah diperkirakan oleh ibu-ibu UMKM kita ya. Ibu-ibu rumah tangga kita bahwa ini memang tahan untuk dikonsumsi sekian hari, sekian bulan seperti itu. Nah kemudian susu ya, susu formula juga kita tidak rekomendasikan untuk bisa diberikan kepada warga pengungsi khususnya yang mempunyai balita bayi ya. Ini karena kenapa? Kehidupan di pengungsian tidak seindah yang dibayangkan ya. Keterbatasan banyak. Akses air bersih misalnya tidak ada gitu, kurang ya, apalagi berada misalnya pengungsiannya di lokasi yang memang kita anggap aman dan itu tinggi ya, jadi membutuhkan waktu untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, dan itu terakomodir semua. Hanya saja memang untuk membersihkan botol bayi ya, balita, nah ini yang membutuhkan air bersih yang dan peralatan memasak, ini juga peralatan memasak yang sangat terbatas ya di pengungsian. Walaupun seluruh stakeholder, seluruh pemangku kepentingan ini sudah membantu pengadaannya ya Bu Monik, diberikan perlengkapan dapur ya, perlengkapan masak ini saya kira memang sangat terbatas sekali. Jadi ada dapur umum. Nah, dapur umum juga ini untuk mengelola sekian ratus sampai misalnya ribu pengungsi kan ini sangat luar biasa. Jadi membutuhkan higienis ya, kemudian terkait dengan jenis makanan ya, perlengkapan. Nah, ini yang penting sekali untuk teman-teman masyarakat paham bahwa memberikan. Kemudian selanjutnya bantuan yang diberikan juga itu itu kalau berdasarkan aturan itu harus tercatat ya, harus tercatat. Makanya semua masyarakat kita yang akan memberikan bantuan sebenarnya itu diberikannya di posko sebenarnya ya, poskomando. Di situ nanti ada tim khusus di dalam struktur organisasi poskomando tanggap darurat bencana itu ada struktur yang khusus mencatat, jadi bidang logistik. Nah itu bidang nanti yang akan
mencatat, kemudian itu juga nanti akan menyampaikan ke publik bahwa yang dibutuhkan oleh pengungsi kita itu adalah kebutuhan khusus seperti misalnya pampers untuk balita, ya, untuk lansia mungkin ada seperti itu, kemudian makanan untuk lansia, misalnya seperti itu. Nah ini yang semua bantuan dari masyarakat ini harus tercatat. Namun kenyataannya di lapangan itu berdasarkan dengan pengalaman di lapangan, memang bantuan tersebut masih belum terakomodir dengan baik, terutama dari masyarakat. Ya. Kalau dari pemerintah, dunia usaha, ya, TNI Polri, Kementerian Lembaga teknis ini sudah terkoordinir dengan baik, ya, melalui klaster nasional, kemudian melalui pos pendukung logistik nasional yang ada di bandara-bandara yang sudah kita kerjasamakan dengan pihak Lanut. Nah kemudian itu pun juga nanti distribusinya ke lokasi terdampak, yaitu ke titik pengungsi, ya, memang di tiap pengungsian ada juga tim, ya, ada tim dari koordinator pengungsian itu sendiri yang melakukan pencatatan, ya, menerima, kemudian menyortir, ya, kemudian mendistribusikan, kemudian kalau ada yang perlu disimpan karena misalnya sudah terakomodir semua. Kemudian kalau misalnya ada yang sudah tidak layak, maka itu segera dimusnahkan. Jadi tidak ada untuk pengungsi kita tidak ada bantuan yang bisa mengganggu gitu loh, yang bisa mengganggu kesehatannya, ya, kenyamanannya. Kemudian bukan hanya permakanan yang kita berikan, ya. Jadi ada selimut, ada matras, ya, ada pelbed itu. Kemudian memang sebenarnya kalau berbicara pengungsi, tempat pengungsian itu memang bermacam-macam, banyak, ya. Dan kita selalu berharap bahwa alternatif terakhir itu ya tenda, alternatif terakhir, ya. Tetapi kalau bisa tuh di masjid, di musola, di sekolah, ya, atau memang ada bangunan pemerintah yang aman, ya, nyaman, untuk sementara kita ungsikan di sana sambil kita melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, karena memang Undang-Undang 24 2007 bahwa ketika terjadi bencana itu ya melakukan kaji cepat, ya, itu yang pertama. Kaji cepatnya apa kebutuhannya itu, ya. Kalau butuh alat berat untuk penanganan infrastruktur akibat rusaknya akses terputus, maka alat berat yang akan didorong oleh kementerian lembaga dan dunia usaha, seperti itu. Ada permakanan, ya silahkan. Nah seperti itu. Ya baik, berarti tadi jelaskan bahwa upaya sistematis dalam manajemen logistik supaya proses keluar masuk barangnya ini dimulai dari data kebutuhannya itu, ya Bu. Data kebutuhan tersebut hingga diklasifikasikan mana kebutuhan yang menjadi prioritas khususnya, dan juga menjadi salah satu poin edukasi juga kepada masyarakat, menjawab pertanyaan bagaimana apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika ini membantu. Tadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian seperti makanan, minimal expirednya minimal 6 bulan. Jangan makanan yang cepat basi itu dikirim itu kan, karena proses distribusi ini kan memakan waktu juga ya, dan tidak sebentar. Dan harapannya bantuan dari masyarakat itu bisa tercatat khususnya di posko, sehingga kita bisa dalam tim posko bisa memanage dan bisa memberikan bantuan tersebut secara prioritas gitu, secara prioritas dan sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu Mas. Iya nih Mas Bintang, selanjutnya kita ingin mendalami lebih jauh mengenai dinamika operasional di lapangan pada saat situasi kedaruratan. Kita memahami betul bahwa dalam proses distribusi bantuan di wilayah yang terisolasi, rekan-rekan yang berada di lapangan menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Mohon izin nih Pak Pangkodau AU 1 Pak Erwin, mohon izin Pak, saya ingin bertanya ke Bapak ya Pak ya. Pertanyaannya begini Pak, bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh rekan-rekan TNI di lapangan agar logistik tetap bisa tersalurkan walaupun akses wilayah tersebut lumpuh total akibat infrastruktur yang rusak? Yang pertama itu Pak, dan dari beberapa media yang kami lihat ya Pak ya, kita melihat bahwa TNI Angkatan Udara kerap kali melakukan teknik untuk airdropping, Pak. Airdropping itu yang memang itu penerjunan logistik dari udara ya, Pak ya. Mohon izin Pak, diceritakan bagaimana prosedur penerapan teknik ini agar dapat dilakukan dengan mengedepankan aspek keamanan dan safety ya, Pak. Silakan dijawab, Bapak. Baik, menjawab pertanyaan ini. Jadi
pertanyaan barusan bisa saya analogikan dan saya bayangkan posisinya adalah ada di pangkalan Aju menuju titik distribusi. Karena dari pangkal Aju ke titik distribusi itu banyak keterbatasan, salah satunya akses jalan yang sudah putus, kemudian komunikasi. Sebagai wahana udara ini, pesawat ini dengan segala kelebihannya bisa menjangkau semua titik, akses cepat, ada kelemahannya juga. Yang pertama, pesawat operasi udara ini sangat bergantung pada cuaca. Pesawat sudah siap, barang distribusi sudah siap, namun cuaca tidak memungkinkan, kita tidak terbang, kita pending dulu. Yang kedua, keterbatasan atau hambatan yang kita hadapi adalah pesawat itu memiliki keterbatasan loadment, memiliki keterbatasan daya angkut. Kemudian dan keterbatasan ketiga yaitu operasi udara ini atau pengoperasian pesawat ini sangat bergantung kepada airbase atau landasan, itu baik itu landasan pesawat fixed wing maupun pesawat rotary. Nah, namun kita tidak menyerah, kita tetap fokus bagaimana caranya misi kita tetap berhasil. Nah, pendistribusian dari pangkal Aju menuju titik distribusi pada saat awal-awal itu karena landasan atau landasan perintis ini kesiapannya belum maksimal, dalam artian tidak ada operatornya atau mungkin ada landasan retak di situ, kita berangkatkan dulu helikopter karena helikopter bisa menjangkau hampir bisa menjangkau semua titik, minimal ada lapangan bola helikopter bisa mendarat. Dengan wilayah yang sulit ya Pak ya? Betul. Bahkan pada saat itu misi helikopter ini bukan masyarakat mendekat kepada titik pendistribusian, malah kita mencari titik distribusi mana yang benar-benar harus dilaksanakan di titik tersebut. Ya itu yang kita disebutkan. Ternyata misalkan di daerah A gitu, di daerah tersebut tidak ada helipadnya, tidak ada lapangan bola. Ya akhirnya kita drop logistik ini dengan cara dijaring, digantung pakai heli, lalu kita jatuhkan di titik tersebut sehingga masyarakat bisa menerima. Atau dengan cara airdrop yang tadi disebutkan, pesawat heli itu punya kemampuan hover. Ya, dia memiliki kemampuan hover itu dia bisa bertahan di satu posisi dengan zero speed, namun dia tidak landing. Namun ada juga kendalanya itu biasanya pada saat heli ini menurunkan logistik di titik dropping, biasanya masyarakat chaos. Nah, karena berebut ya. Nah, akhirnya kita kirimlah personil dari unsur udara, Satgas Udara itu kita kirim Pasgat. Personil Pasgat kita dorong ke titik tersebut untuk mengatur operasional di titik pendistribusian. Yang pertama adalah demi safety ya, supaya semuanya selamat. Demi safety, dan yang kedua setelah itu pendistribusian pun tidak berebut lah, bisa terdistribusi dengan baik. Kemudian setelah pendistribusian yang disampaikan tadi sama dari pihak BNPB, pertama kita distribusikan dulu makanan. Berikutnya sasaran yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendistribusikan ke titik tersebut tidak hanya dengan menggunakan pesawat heli, namun dengan pesawat fixed wing yang kecil yang bisa bertake off landing di landasan pendek. Salah satunya waktu itu ada pesawat CN295 dan pesawat 212 Kasa. Kemudian kita dorong tim pandu namanya ya. Di situ ada orang tower, kemudian ada orang meteorologi yang bisa membaca situasi. Kita dorong dulu supaya memudahkan di dalam pengoperasional
operasi udara dalam misi pendistribusian bantuan kemanusiaan ini. Itu saja kiranya. Oh iya. Terima kasih. Luar biasa Pak. Jadi memang tadi Bapak sampaikan tekniknya ada manajerial khusus ya Pak ya. Ya. Dari cuaca harus diperhitungkan, Iya. terus jadi beban loadnya juga harus diperhitungkan. Dan Bapak sampaikan bahwa dari TNI juga memang kalau bisa pada saat airdropping disampaikan bahwa ada tim dari TNI yang di darat ya Pak ya, supaya masyarakat tidak terjadi chaos. Jadi memang safety-nya tuh benar-benar dipikirkan. Dan tadi Bapak sampaikan juga bahwa diprioritaskan prioritas apa saja yang harus diprioritaskan dahulu. Bantuannya dikirim makanan dahulu, lalu selanjutnya ada bantuan-bantuan lainnya memang yang mengikuti dan menyusul sesuai dengan kebutuhan daripada penyintas pada saat di keadaan darurat. Seperti itu tuh Mas Bintang, luar biasa sekali Pak. Ya, luar biasa sekali seperti yang disampaikan oleh Bapak Pangkodau 1 terkait bagaimana operasinya menjangkau wilayah-wilayah kritis. Hal ini sangat syarat dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk bisa memenuhi kebutuhan dan memenuhi kebutuhan distribusi gitu. Dan saat ini saya ingin kembali kepada Ibu Yani dari Kadin. Ibu melihat bagaimana besarnya urgensi modernisasi itu khususnya gitu ya dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dan pemanfaatan teknologi dalam hal distribusi khususnya itu bagaimana sebenarnya strategi Kadin dalam mendorong para pelaku usaha untuk bisa mengadopsi teknologi baru dalam rantai pasok mereka Ibu. Itu. Dan bagaimana inovasi-inovasi dari sektor swasta tersebut bisa disinergikan secara tepat dengan pemerintah kita saat ini saat dihadapkan dalam situasi darurat khususnya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan bahwa memang balik lagi lead-nya ini kan di BNPB gitu ya. Ya, lead-nya BNPB, kita tuh biasanya bergerak, kita aksesnya dulu ke BNPB nih, kebutuhannya apa, arahnya di mana. Jadi kita sangat bergantung kepada informasi terbuka yang mudah diakses, yang dimiliki oleh BNPB dan itu nanti disebar ke dunia usaha. Nah, dengan data seperti itu kita akan mudah menggerakkan teman-teman. Tadi teman-teman baik nanti kalau misalnya kebutuhan warehouse di lokasi untuk penempatan. Kemudian kebutuhan alat berat, karena alat berat kita juga punya di wilayah-wilayah gitu ya. Terus pabrik gitu. Makanan tidak selalu harus dibawa dari Jakarta, bisa juga di gudang-gudang mereka yang ada di lokasi. Makanan, minuman, kemudian selimut gitu ya. Yang kemarin tuh dasarnya bahkan banyak juga memang kita setuju tuh. Kalau teman-teman misalnya kalau yang dari masyarakat nanya kita arahkan, kita udah kasih tahu nih list yang dibutuhkan yang perlu. Kalau mau kasih mau kena misalnya untuk ke daerah Aceh, terus kasih daster. Sampai akhirnya waktu saya ke Aceh, bapak-bapak pakai daster. Karena banyak yang daster, kita lupa bahwa kita gerakan, ini kaos oblong juga perlu, kemeja juga perlu. Yang paling mudah kan daster. Saya ke sana tuh hari ketiga, saya lihat wah ini kok daster, saya lihat bapak-bapak, oh salah kita nih gitu lah. Nah kadang-kadang karena informasi yang kurang tepat, sehingga kita juga menggerakkan kurang pas. Nah itu perlu. Dan saya pikir Bu Evi ya, ke depan tuh memang kita perlu juga merubah nih mindset kita dari yang reaktif gitu lebih kepada preventif. Nah termasuk kalau reaktif kan kita memang ibu mesti kaji cepat dulu gitu ya. Nah kalau misalnya ada yang preventif atau kita sudah punya klaster-klaster yang ada, ini tempatnya di lokasi ini perencanaannya lebih bagus. Jadi kalau ada kejadian di daerah tersebut, walaupun memang biasanya udah dari BNKG tuh udah punya tuh. Warningnya sudah ada. Nah soal waktunya kapan seberapa besar itu yang kita nggak tahu. Tapi ketika bencana akan terjadi warning sudah ada. Nah kalau memang itu datanya sudah ada, itu sudah punya perkiraan, kita juga lebih siap nih. Nih Kadin di daerah nih mana nih yang kita perlu gerakan siap-siap gitu loh. Nah kemudian dunia usaha teman-teman pabrikan. Nah teman-teman kalau menggerakkan barang-barang gitu ya, misalnya kayak misalnya yang alat berat, kita butuh alat berat, siap di sana ada berapa banyak gitu. Itu lebih mudah gitu. Nah, itu yang saya kira memang ke depan menjadi tantangan kita bersama. Nah, tantangan kita juga Kadin terus terang aja
Ya, karena kita sangat bergantung kepada informasi ketika kita bergerak. Nah, kita butuh informasi itu. Iya. Nah, seringkali juga kalau misalnya ini kan kita juga bantu ya, kalau misalnya bencana, kebencanaan ini tanggung jawabnya bukan hanya di lokal, internasional juga kan begitu. Betul. Jika terjadi misalnya bencana di tingkat internasional, kita juga punya andil juga, kita juga bantu juga. Nah, sering juga nih mohon juga sama BNPB nih, untuk teman-teman yang ada di wilayah zona industri, itu untuk mengeluarkan barang kan dianggap tuh dia mengeluarkan barang dijual, padahal barangnya belum tuh dijual, buat sumbangan. Nah, itu perlu ada pintu khusus juga yang mempercepat bantuan-bantuan seperti itu. Nah, tantangan-tantangan seperti itulah yang sering kita hadapi gitu, kecepatan juga informasi yang tepat gitu, koordinasi. Nah, nanti barang di lapangan siapa nih yang mau terima gitu. Seperti tadi Bapak bilang supaya nggak berebutan gitu. Nah, di sana siapa leadnya? Kalau yang butuh siapa? Di sana mesti lari ke siapa gitu. Nah, kali ini Kadin memang kita pasca pemulihan kita sedang menggerakkan juga untuk pembangunan hunian tetap. Di Padang kita sudah jadi 10, di Aceh sudah jadi 5, menyusul akan ada 30. Nah, kalau tadi BNPB bikin fun run, kita juga mau bikin turnamen golf. Mau bikin untuk ngedorong juga untuk pembuatan hunian tetap gitu. Jadi persiapan untuk ketika terjadi bencana-bencana. Saya kira itu. Charity ya Bu ya. Charity golf turnamen, ya. Soalnya kan sambil main golf, gitu ada olahraganya, sehat, tapi ini kemanusiaan tetap. Betul sekali. Tadi sampaikan oleh Ibu Yani ya dari Kadin bahwa data dan informasi menjadi satu hal yang penting juga ya Bu gitu kan, dan tadi ada hal yang diungkit bagaimana kebijakan ya, perlu ada kebijakan khusus untuk bisa mempercepat ya proses bagaimana ketika industri ingin merespon, ingin membantu gitu kan dalam hal penanganan darurat gitu kan, khususnya mengeluarkan barang supaya memudahkan mereka gitu kan, seperti itu. Dan di sini ada pertanyaan juga. Ya, ini kita melihat pertanyaan dari netizen nih. Netizen antusias banget nih Mas Bintang nanya kepada narasumber kita pagi hari ini nih Mas Bintang. Dari pertanyaan dari YouTube ini dari @LukyJ1500, namanya unik juga nih Mas. Bagaimana memastikan bahwa logistik yang dikirim oleh Pentahelix, LSM, swasta, warga mandiri tidak tumpang tindih dengan bantuan yang dikirim oleh pemerintah secara titik lokasi. Nah, ini mungkin lebih tepatnya ditujukan ke siapanya nggak disampaikan, mungkin lebih tepatnya ditujukan ke Bu Evi nih, Bu Deputi nih sepertinya nih Bu. Ini langsung ke BNPB nih Bu. Bagaimana tidak tumpang tindih secara titik jenis bantuan dan kuantitas khususnya Bu, silakan. Silakan dijawab Bu Deputi. Terima kasih Mas Adian, Mas kasih Mas Bintang ya. Sahabat tangguh ya, terima kasih banyak atas pertanyaan yang telah disampaikan, bahwa setiap bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat yang sedang terdampak itu memang informasinya sudah tersampaikan melalui posko tanggap darurat bencana yang ada di wilayah atau lokasi masing-masing yang terdampak. Misalnya daerah Aceh, ya, kemudian daerah Sumut, kemudian daerah Sumbar. Ini setiap provinsi ya ini membentuk posko tanggap darurat namanya. Nah, di dalam posko tanggap darurat tersebut itu tadi ada struktur organisasi yang melakukan penanganan ya. Jadi siapa melakukan apa, siapa bertanggung jawab terhadap apa, itu sudah ada di dalam posko tersebut. Termasuk informasi yang keluar itu satu pintu melalui media center yang ada di posko tanggap darurat bencana tersebut. Nah, kemudian melalui media center tersebut itu semua kebutuhan masyarakat dan termasuk kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dari sisi perbaikan infrastruktur secara darurat itu semua terinfokan. Nah, termasuklah salah satunya bantuan logistik dan peralatan itu terinfokan ke masyarakat luas. Jadi seluruh elemen, termasuk juga mungkin kalau ada radio ya, katakanlah kalau kita di sini El Sinta ya yang sangat aktif
Di daerah pun juga ada seperti itu. Kemudian ada orari pun juga bisa menyampaikan hal tersebut sama dengan rapi. Nah inilah disampaikan secara jenis. Misalnya butuh apa? Butuh selimut, ya. Kemudian butuh matras, kemudian butuh permakanan, makanannya pun apa gitu. Ini sudah disampaikan. Apa yang dibutuhkan oleh pengungsi, ya? Misalnya butuh bubur bayi, itu akan tersampaikan nanti melalui bidang logistik yang disampaikan oleh media center. Nah, jadi bermacam-macam dan ini tidak akan pernah tumpang tindih jika ini dikelola secara baik dan benar. Artinya semua bantuan tersebut terlaporkan masuk ke posko tanggap darurat. Kemudian pemerintah daerah itu menyiapkan gudang, warehouse seperti yang disampaikan oleh Ibu Yani, bahwa memang ada warehouse yang khusus untuk daerah yang mungkin warehouse yang disiapkan oleh dunia usaha kita ya Bu ya jauh, sehingga alternatif terakhirnya adalah menggunakan tenda pengungsi. Nah biasanya seperti itu, atau menggunakan bangunan pemerintah ketika memang poskonya ada di bangunan pemerintah. Nah, seperti itu. Jadi disimpan di gudang dan itu bukan memang udah dihitung dia untuk berapa hari ke depan. Katakanlah mungkin 6 hari ke depan, nah itulah yang dihitung. Permakanan 6 hari ke depan ini harus benar-benar steril, harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kita yang higienis gitu. Jadi itu, kalau bantuan dikirimkan atau diberikan oleh masyarakat tidak terkoordinir atau tidak tercatat, maka itulah biasa yang menjadi chaos. Ya, itu biasa menjadi chaos. Sangat sulit sekali karena ini kan banyak titik-titik pengungsi nih. Ya, banyak sekali titik-titik pengungsi. Ada juga kadang yang kami dapatkan itu sebenarnya dia tidak terdampak tetapi mendirikan pos pengungsi juga gitu. Jadi sehingga setiap yang lewat itu mampir ke situ padahal dia tidak terdampak gitu, dan entah juga dari mana gitu ya tiba-tiba ada. Nah ini juga yang menjadikan bantuan yang khusus sebenarnya untuk penyintas, untuk pengungsi kita tidak tersampaikan seperti itu. Jadi harus dikelola dengan baik melalui satu pintu yaitu posko tanggap darurat bencana. Kemudian penerimaannya pun itu nanti kita akan terima, catat, kemudian distribusikan ya. Terima, catat, distribusikan. Nah seperti itu. Jadi tata kelolanya memang harus bagus. Ke depan ini kita akan lakukan seperti itu. Walaupun ini sudah kita lakukan sebenarnya. Sudah kita lakukan. Ke depan akan dilakukan lebih baik. Lebih baik lagi. Nah itulah sahabat tangguh jawaban dari Bu Deputi langsung. Semoga menjawab pertanyaannya. Nah sekarang ini ada pertanyaan dari netizen. Mohon izin nih Bapak. Langsung Pak tertujunya ke Pangkodam AU 1 nih Pak. Untuk Bapak TNI katanya Pak. Kalau ini netizen simpel aja Bapak TNI. Seberapa cepat TNI dapat menjangkau area terisolir pada saat pengiriman bantuan? Misalnya kasus Sumatera kemarin. Mungkin ingin tahu kasus Sumatera berapa cepat sih Pak sampai ke titik lokasi. Maksudnya seperti itu Pak. Mohon izin Pak silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya luar biasa. Nah, untuk seberapa cepat TNI dapat menjangkau area terisolir pada saat pengiriman bantuan semesta? Ya, tidak hitungan hari bisa sampai. Misal, dari Jakarta ke Tamiang. Siap. Dari Jakarta ke Tamiang. Waktu itu dibutuhkan genset. Hari itu juga bisa sampai. Dari Jakarta kita dorong ke Medan dengan menggunakan pesawat Hercules. Daya tempuh waktu tempuh 3 jam. Unloading, lalu didorong lagi menggunakan helikopter hanya 15 menit sampai 20 menit. Sehari sampai. Tidak sampai sehari, hitungannya jam. Iya. Nah, tuh hitungannya jam. Jadi sahabat tangguh ya, ini tadi sudah disampaikan oleh Pangkodam 1 bahwa untuk pengiriman bantuan seperti contoh kasus Sumatera tadi disampaikan hitungan jam sudah sampai di lokasi. Gitu ya. Tapi memang mungkin mohon maaf ya Pak ya, kurang lebih tidak terpublikasikan dengan baik yang memang sahabat tangguh kurang mengerti tentang hal itu, makanya ada pertanyaan ini. Makanya disampaikan dan diklarifikasi langsung oleh Pangkodam AU bahwa pada saat itu penyampaian bantuan tidak hitungan hari, bahkan hitungan jam. Tuh. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Ada lagi nih Mas Antiem, banyak pertanyaan dari YouTube. Sejauh mana keterlibatan Kadin ini langsung kepada Ibu Yani. Jadi Ibu Yani, keterlibatan Kadin dalam dukungan logistik ya, dalam mendukung logistik pada saat kejadian Sumatera. Dan apakah setiap kejadian bencana khususnya apakah Kadin selalu terlibat Ibu? Silakan Ibu bisa jawab.
Terima kasih. Pada saat kalau bencana Sumatera kemarin kita luar biasa. Kita koordinasi memang. Kita koordinasi ada barang yang kita kirim langsung ke Lanut, ada juga lewat PMI. Waktu itu PMI bawa kapal, jadi kita titip gitu. Ada juga teman-teman di Kadin-Kadinda, baik dari Kadinda yang di Sumatera Utara, Kadinda Aceh, Kadinda Sumbar, mereka juga menggerakkan sendiri di daerah. Jadi itu kita lakukan. Kalau dilihat dari jumlah nilai rupiah, mungkin ratusan miliar lebih yang digerakkan oleh, yang tercatat aja di kita hampir 200-an miliar gitu loh. Jadi itu tidak bicara yang dilakukan oleh daerah-daerah dan ini masih bergerak terus gitu. Nah, apakah di semua daerah terlibat? Kita semaksimal mungkin kita akan terlibat. Misalnya kemarin Guci, waktu ada landsliding itu, tanah longsor di Guci. Nah, terus kita tanya sama Kadinda, "You punya kebutuhan apa? Coba koordinasi sama BNPB gitu. Bu, alat berat kita." Terus kita koordinasi sama teman-teman yang punya usaha alat berat, ada nggak punya alat berat di lokasi sana? Mereka butuh untuk clearance gitu, tanah dan sebagainya. Nah, bencana di Jawa Timur, pada saat itu kita kelebihan waktu di Jawa Timur. Yang kita lupa di Kalimantan. Kalimantan karena tidak terekspos di TV, itu banjir cukup lama. Mereka kekurangan, kita bilang dari Jawa Timur kita kirim barang ke Kalimantan. Nah, memang kadang-kala kenapa balik lagi, kita perlu data, kita sih lagi pengen bikin VBDOC, Virtual Business Disaster Office Center. Jadi kalau misalnya Kadin nanti, doakan aja semoga ini bisa terrealisir. Jadi nanti who's doing what-nya, baik dari pemerintah siapa, lakukan apa, potensinya ada di mana, pemainnya siapa aja. Nah itu di situ tuh digerakkan semua, lebih enak lagi ke depan. Jadi ini kita melihat ke depan arahnya ke sana gitu loh. Jadi ini kan era teknologi, kita pengen itu kita lakukan. Kita lagi, ini kuncinya kan memang database-nya. Database-nya di lapangan, operator-operatornya siapa, ini butuh waktu, itu yang lagi kita siapkan di lapangan. Kebutuhan data terhadap kebutuhan ya. Dan saat ini Kadin juga sedang mengembangkan ya sebuah pemanfaatan teknologi. Tadi boleh diulang Bu apa tadi? VBDOC, Virtual Business Disaster Office Center. Office Center itu di mana Bu? Apakah ada command centernya ataukah secara virtual aja? Ya memang kuncinya nanti ini ada, jadi pusat data gitu ya, kegiatan semua pemain-pemain baik pengusahanya siapa, terus kemudian orang di lapangannya, kemudian di BNPB kita tahu pemerintah nih adanya di mana, perannya apa dan sebagainya. Nah itu yang kita ingin petakan, sebenarnya pemetaan, jadi seperti itu. Jadi gitu. portal ya? Satu platform gitu, Portal yang ya, Bu? portal yang bisa menggerakkan dan bisa tahu gitu untuk ini apa di mana, terutama teman-teman pengusaha, karena sebenarnya di dalam bencana juga buat dunia usaha itu ada peluang bisnis juga. Dalam artian gini, kita sekarang pengadaan itu di lokal, karena kalau pengadaan di lokal itu kan multiplier efek ekonomi buat pengusaha-pengusaha di lokal sana cepat hidup. Nah saya selalu bilang ke UKM-UKM, yuk kalau lagi ada bencana begini jangan berhenti jualan. Jualan tetap. Kenapa? Kalau orang jualan daripada di tenda pusing mikir, kalau dia jualan kan dia sibuk lagi. Nah termasuk kita juga bicara misalnya terhadap yang terdampak bencana ketika di Cianjur, itu kita ngelis, ini pedagang-pedagang di pasar pinjamannya ke siapa. Terus kita dekati juga bank-banknya gitu, termasuk ke rentenir. Kalau rentenir kita stop dulu, bunganya jangan dikenakan. Nah kita sampai berpikir ke situ juga gitu loh. Itu juga yang kita bantu ke, bukannya hanya memberi tapi juga bisa juga kita memperbaiki juga iklim usaha. Jadi dari portal itu harapannya bisa membuka jalan lebih lebar ya Bu untuk potensi pelibatan dunia usaha dan juga faktor ekonominya seperti itu. Dan sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat tangguh yang menonton YouTube atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan sebelum kita akhiri perbincangan yang sangat luar biasa ini, kami mohon kesediaan dari para narasumber yang telah hadir untuk bisa menyampaikan closing statement berupa pesan maupun harapan bagaimana agar kedepannya manajemen logistik khususnya pada kondisi darurat dapat memenuhi kebutuhan para korban secara cepat dan tepat.
Mungkin bisa dimulai dari Ibu Deputi terlebih dahulu. Ya. Silakan Ibu Deputi, Bu Devi. Iya, Silakan. terima kasih sahabat tangguh ya, Mas Bintang, Mas Adrian, Ibu Yani dan Pak Erwin. Kalau BNPB ini sangat berharap kepada pemerintah daerah. Itu satu ya. Kepada pemerintah daerah melalui BPBD agar supaya tidak berhenti untuk melakukan peningkatan kapasitas. Ini. Karena kenapa? BPBD itu adalah leading sektor daripada penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ada di setiap daerah. Baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga kita sangat berharap bahwa BPBD ini kuat ya. Baik dari sisi SDM, sumber daya manusia maupun dari sisi kapasitas ya, peningkatan kapasitas. Nah, kebetulan Bu Yani, Pak Erwin, BNPB sudah 3 tahun berturut-turut ini melatih para kepala pelaksana BPBD. Jadi baik provinsi maupun kabupaten kota nih. Nah, ini kita latih memang masih sangat singkat waktunya ini karena Bapak Kepala BNPB masih melakukan uji coba seperti apa batas waktu yang dibutuhkan. Memang kalau untuk pendidikan kan simple ya pasti segitu gitu. Nah, kita berharap nanti agak panjang nanti durasinya. Nah, ini alhamdulillah kebetulan tuh yang kita latih adalah yang memang menjadi langganan bencana. Nah, itu satu, sehingga mereka sudah aware, sudah bisa ya. Kita latih semua terkait mulai dari kaji cepat, kemudian dari saat masih prabencana, bagaimana dia melakukan perencanaan terhadap logistik ya, kebutuhan logistik dan peralatan. Kemudian mereka harus punya gudang ya untuk tempat penyimpanan. Kemudian mereka juga harus menyiapkan anggarannya seperti itu. Anggarannya walaupun selalu disampaikan bahwa anggaran terbatas, sama semua. Pusat pun juga terbatas. Nah, oleh karena itu kami berharap itu BPBD. Yang kedua, bahwa memang aturan-aturan ini ya harus kita sinkronisasi. Kita harus harmonisasi aturan antara pusat dengan daerah. Bagaimana terkait dengan manajemen logistik dan peralatan yang ada di pusat dan yang ada di daerah. Nah, ini perlu sekali, kebetulan kalau BNPB sudah mempunyai sistem manajemen logistik dan peralatan ya, Sisman Lokpal. Inilah yang mulai dari perencanaannya, merencanakan itu mulai dari pra kemudian pasca. Nah, apalagi kalau tanggap darurat kita bisa menggunakan dana siap pakai. Tapi kalau perencanaan pada saat pra dan pasca itu menggunakan anggaran rutin. Nah, itu seperti Bu Yani tadi sampaikan. Nah, itu sudah Bu Yani kita lakukan perencanaan. Kemudian bagaimana diajarkan kepada BPBD terkait dengan pengadaan itu sendiri. Ya, pengadaan ya otomatis tetap menggunakan aturan ya. Aturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden nomor 12. Kemudian bagaimana BPBD tadi saya bilang harus punya gudang. Ya, harus punya gudang. Semua BPBD baik provinsi maupun kabupaten kota wajib punya gudang. Karena BNPB itu dalam pendistribusian bantuan logistik dan peralatan ada namanya penguatan kelembagaan. Jadi pada saat pra dan pasca bencana itu kita memberikan bantuan baik dari sisi logistik, permakanan maupun dengan peralatan. Peralatan itu seperti tenda, kendaraan operasional, penanggulangan bencana, ya, kemudian matras dan lain-lain. Nah, seperti itu. Sehingga kita berharap bahwa pemerintah daerah juga menetapkan aturan yang sama dengan aturan yang mengatur tentang Sisman Lokpal tadi. Jadi Pemda juga harus buat seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana political will dari pemerintah daerah. Nah, ini untuk mendukung BPBD dan seluruh OPD teknis dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana. Karena kan penanggulangan bencana ini bukan hanya BPBD yang harus berjuang, bertugas, tapi seluruh pemangku kepentingan yang ada di wilayah. Saya kira itu saja barangkali dari saya. Mudah-mudahan sahabat tangguh ya ini bisa dibantu pemerintah daerahnya agar supaya bisa disuarakan juga sesuai dengan apa yang kami sampaikan. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ibu Evi. Selanjutnya kepada Bapak Pangkodau 1. Silakan Bapak untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih. Kami atas nama TNI Angkatan Udara mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, kepada kementerian, lembaga, swasta, seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana pada saat gempa
tahun 2025 kemarin di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Kami akan selalu memberikan yang terbaik. TNI Angkatan Udara akan selalu hadir terdepan untuk tanah air tercinta. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Silakan dilanjutkan pada Ibu Yani. Terima kasih. Tadi bahwa yang pasti kebencanaan itu merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi jika terjadi bencana, itu tanggung jawab kita semua, dunia usaha, BNPB, pemerintah, dan masyarakat. Satu hal yang saya kira perlu diingat juga bahwa peluang di dalam kebencanaan selalu ada buat teman-teman pengusaha dan juga buat teman-teman BNPB. Misalnya jika ingin membangun rumah huntap, gunakanlah teman-teman di daerah. Gitu. Jika ingin mensuplai barang, gunakanlah teman-teman di daerah sedapat mungkin. Jadi isu pelokalan itu menjadi penting dan juga ini akan bagus buat teman-teman di daerah juga. Saya kira itu saja, bahwa sekali lagi terima kasih juga kepercayaannya bahwa Kadin dilibatkan dalam setiap kegiatan kebencanaan kerjasamanya selama ini, dan kita sangat meyakini bahwa ketika kita menolong orang lain berarti kita sedang menolong diri kita dan sedang menolong pasar kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Yani. Dan sahabat tangguh, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber hebat kita yang telah hadir pada hari ini, kepada Ibu Evi, kepada Bapak Pangkot Daud, kepada Ibu Yani sebagai perwakilan dari Kadin, dan semua sahabat tangguh yang telah menyaksikan. Semoga obrolan kita hari ini memberikan pemahaman baru mengenai pembelajaran manajemen logistik dari kejadian banjir di Pulau Sumatera. Jangan lupa catat dan daftarkan diri kalian pada Adesco 2026 di J-Expo Kemayoran pada tanggal 9 sampai 12 September 2026. Untuk update berita seputar bencana dan teknologi terbaru, silakan follow media sosial BNPB Indonesia dan adesco.id. Terus saksikan Ngopi Bareng, ngobrol pintar bareng BNPB, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Saya Bintang. Dan saya Andrian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh. Salam tangguh. Kesan saya di sini itu ya, semoga acara ini, harapan kami itu bisa membawa kemajuan untuk khususnya untuk penanggulangan bencana di Indonesia ya. Banyak sekali relasi-relasi yang bisa kita dapatkan gitu ya di perusahaan-perusahaan dan corporate yang baik itu dari swasta maupun di government gitu ya. Ketemu hal-hal yang seru sebenarnya, dan karena saya tertarik teknologi, saya terutama teknologi drone ya, jadi ketemu teman-teman di ASTA, jadi bisa lihat nih perkembangan teknologi drone nggak cuma dari luar, ternyata dari Indonesia juga sudah makin berkembang, baik untuk pertanian, baik untuk pemetaan dan lain sebagainya. Dan 2026 tentunya menjadi salah satu ajang berikutnya di mana semua kita mengajak pihak-pihak untuk berpartisipasi dalam Adesco ini untuk memperkuat semangat industrialisasi kebencanaan menuju resiliensi yang berkelanjutan. Sampai jumpa di Adesco 2026.